Ya wis langsung di dasar rangkaian sekuensial ya kemarin sudah. Ya wis kemarin sudah kita informasikan, kita jelaskan beda kombinasional dengan sekuensial ya. Sekuensialnya adalah cikal bakal nanti yang dibuat untuk prosesor atau mikroprosesor ya. Jadi itu dia termasuk lah. Buat orang kemudian dan kelihatan ya ini ya memahami yang sekuensial ya, jadi nanti mengerti state diagram, memahami perbedaan antara rangkaian kombinasional dan sekuensial, bisa didengar ya, mengerti state diagram tadi, mengerti maksud dan tujuan elemen penyimpan biner, kemudian dapat membuat nanti SRT vlog dari gerbang NOR dan dari gerbang NAND, kemudian multi elemen penyimpan dengan clock ya Pak, clock ya, kemudian dapat melakukan analisa rangkaian sekuensial dan sintesa nanti ya, dari ini sampai ini ya. Halo, bisa didengar ya Adik? Bisa Pak. Bisa Pak. Ini saya ngeklik admin kok keluar gini ya. Wes stop ya masuk. Oke ya, ini yang kemarin rangkaian konvensional ya, ada input, ada rangkaian, ada output. Blok diagramnya seperti ini. Kemudian rangkaian sekuensialnya itu adalah rangkaian kombinasional, di mana rangkaian kombinasional itu kan ada input dan ada output. Kemudian sebagian adalah di feedbackkan. Kita sebut di elemen penyimpan ya. Jadi artinya penyimpan dia diproses lagi karena kembali lagi. Karena setiap proses ini kan butuh waktu memproses walaupun sangat kecil dalam nanosecond ya, tapi ada proses penyimpanan atau delay ya. Oke, jadi ada input, kemudian diproses, kemudian ada output, bagian di-outputkan lagi, dimasukkannya. Oke, kemudian fungsi delay. Nah, artinya ini tadi ya, jadi ada waktu TTD ya, ada waktu di dalam proses ini walaupun mikro atau bukan mikro ya, nano ya, sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat mata. Dia ada input, kan tidak bisa langsung output, pasti diproses walaupun sangat cepat ya. Ini ada waktu untuk memproses. Nah, ini kalau rangkaian biasa kombinasional ya, ini adalah fungsinya adalah daripada input A, B, X ini A,
Bx ini adalah fungsi, nanti outputnya apa? Outputnya adalah ya fungsi ini atau f ini. Jadi kalau di sini f ini adalah ini. Jadi xa di apa gini nih? NOR ya. Ini AB, A sama B ini di NOR 3. Bx ini adalah yang B sama X. Ini malah gambarnya ya, makanya hilang satu karena ada NOR belum masuk ini ya. Baru fungsinya. Nah ini masing-masing ada delay ya, walaupun sangat kecil. Nah itu kalau digambarkan ini satu persatu, kalau dianalisa satu persatu ya. Ini X dikasih input ini, kalau B dikasih A, B dikasih A, B ini. Bagaimana dianalisa satu persatu? Nanti. Ini melihatnya dengan osiloskop, kalau itu susah ini ya. Oke, kombinasional lah. Ini prinsip delay-nya di sini. Jadi di sini kalau di sini G ini sebagai input, ya. Kemudian A sebagai input di sini, B itu C inputnya di sini, D ini outputnya. Jadi tetap ada delay walaupun kecil-kecil ya, 6, 7, 7, 8, ya sangat kecil ya. Ini cuma 8 ke 9 ini ada. Ini masing-masing delay daripada gate ini. 1, 2, 3, 4. Di 1, 2, 3 ya 1, 2, 3, 4 ya ini gini kan 5 lainnya ya. 1, 2, 3, 4. Ada delay kecil-kecil ya. Itu pun tidak kelihatan karena memang skalanya adalah nano second susah jadi piano. Seperti sampai kalau praktek itu, kalau melihat display LED misalkan, itu bisa dilihat mata itu biasanya kedip itu 1 detik itu berarti frekuensi kan ini. F itu kan sama dengan seperti T itu periode ya. Jadi T-nya berarti seperti F, mencari F seperti. Nah kalau 1 hash itu artinya F-nya 1, lah 1 berarti T-nya juga periode kan. 1 hash itu berarti ya itu sama dengan frekuensinya ya, 1 hash itu biasanya periodenya T itu periode kan satuannya detik, berarti 1 hash itu sama dengan 1 detik. Itu bisa dilihat mata. Itu kalau F-nya 1 detik. Ya, nah kalau F-nya itu sampai buat frekuensi 100 masih bisa. 1000 sudah tidak bisa dilihat, hanya seperti paling nyala saja LED itu ya. Jadi kalau tek cepat. Kalau 2 detik itu tek, berarti F itu adalah seperti. Tapi kalau T-nya 1 detik, berarti F-nya 1 detik. Tapi kalau T-nya 2, berarti frekuensi kan setengah ya, setengah gas ya, setengah ya berarti lebih lama lagi ya. Jadi frekuensi semakin tinggi, artinya T-nya semakin cepat ya. Kalau T-nya lambat, frekuensinya berarti semakin rendah ya. Itu frekuensi 100 itu mata sebelum ini kalau dipraktek bisa ini. Ya sampai lihat aja frekuensi ini waktu ngeset lap. Tapi semakin ditekan frekuensinya, yaitu tidak bisa dilihat mata. Tapi itu ada proses, itu ada ya. Ini adalah osilasi dari 4 buah gerbang pen ya, jadi hati punya osilasi seperti ini, masing-masing punya delay. Ini sama, jadi ini ada N, ini AB, berarti ini AT, BT, ini XT plus delta. Delta itu fungsi daripada jumlah dari N, jumlah waktu T ini maksudnya waktu prosesnya ini, delay-nya ya. Ini T, ini T berarti 2T nanti, ada 2T. 2 delta ya, 2 deltanya. Jadi berarti nanti ini diproses ya, ini diproses ini 2 delta maksudnya ini sama ini ya, nanti diproses ini menjadi 3 tadi ada. Nah ini T per delta berarti itu AT BT, itu kan N ya, A titik BT, ini B titik C itu ini ya. Yang Z-nya IT ya ditambah lagi ini 2T tadi ya. Z itu adalah penjumlahan atau OR dari X sama Y ya. Masing-masing X sama Y itu punya delta P ya.
AT BT plus BC ini arti X itu kan ini, Y ini ya. Kalau dikeluarkan menjadi BT AT CT ya, BT kali AT BT kali, karena B-nya dikeluarkan kan sama ya. Oke. Nah, untuk orang apa timing diagramnya itu adalah seperti analisa satu persatu ya. Jadi nanti ya, memang susah menganalisanya karena pakai osiloskop ya. Ini rangkaian kombinasional lah. Kalau rangkaian sekuensial ini tidak ada ini, C-nya tidak ada, C-nya menjadi jet ini proses oleh jet karena di feedbackkan kembali. Jadi jet T plus 2T-nya menjadi BT AT plus jet T. Ini ya. Karena ini langsung masuk. Nah ini nanti butuh pressure state sama next state karena inputnya ini adalah output dari ini. Makanya yang pertama dibaca itu kalau mencari input ini, output dikasih apa? Kalau outputnya diketahui berarti ini sudah jelas tahu ya. Makanya ada dua kemungkinan. Kalau outputnya 0, ya misalkan, berarti ini 0 ini masuk di sini 0 ya. Kalau ini 0 kan sudah ada. Tapi nunggu tergantung input. Nah, kalau dikasih input 0 misalnya, baru dicatat perubahannya. Itu disebut next ya. Next berikutnya atau output setelah output apa? Output present ya, seperti itu. Jadi kalau ini 1 ya sama berarti ini 1. Nah, 1 dikasih input apa? Misalkan 00, apa perubahannya? Dari 1 menjadi apa? Atau menjadi 1 atau kan cuman ada 0 sama 1 ya. Bedanya di situ. Makanya ada present sama next ya. Oke, saya menganalisa rangkaian timing diagramnya. Nah, state diagram yang kemarin menggambarkan perubahan kondisi sebuah variabel output ya. Dari kondisi sekarang present state ya, keadaan awal, kondisi awal ke kondisi berikutnya atau next state. Nah, kondisi tersebut berubah karena adanya pengaruh input dari luar. Pengaruh dari input dari luar apa maksudnya? Inputnya tadi A dan B tadi kalau digambar. Nah, itu ada dua, kemarin sudah ya, ada lingkaran, itu adalah output, jumlah 1 untuk. Jadi lingkaran atau node ini yang jumlahnya 1 untuk tiap-tiap keadaan. Tapi kan satu keadaan itu kan bisa 0 bisa 1 ya. Kemudian anak panah ini meninggalkan tiap-tiap keadaan. Jadi ini adalah keadaan outputnya, ini adalah inputnya. Jadi kalau keadaan outputnya 0 ya, dikasih input apa, ini nanti menjadi apa, nah itu dicatat lagi. Jadi ada state diagram itu ada dua, ya ada lingkaran sama ada anak panah. Nah contoh ini, rangkaian ini, ya jadi yang NAND ya, berarti outputnya kan B yang dilingkari, inputnya A. Nah, B ini kan punya dua kondisi 0 apa 1 ya. Kalau kondisi 0 ya, kalau B-nya ini diisi 0 berarti di sini 0 ya, B 0. Nah, sekarang A di siapa? Jadi B-nya saya isi 0 ya di sini ya, 0. A di siapa? Kalau A itu diisi 0 berarti apa? 0 0 berarti apa kalau NAND? 0 0 adalah 1. Oh, 0 0 ya 1 karena NAND. Kecuali N0 ya, 00 1 berarti kalau ini 0 awalnya 0 dikasih input 0 menjadi 1 karena punya ya karena 1. Oke, kemudian 0 dikasih 1 dikasih 1 apa 0 1 berarti ya 1 ya NAND ya 0 1. Nah ini jadi 1 arahnya ke sini. Ini kalau 0 ya, jadi keadaan B0 ini ada dua kemungkinan, 0 dikasih A-nya bisa 0, A-nya bisa 1. Nah, sekarang kalau B-nya 1, nah di sini. Nah, 1 kan juga bisa dikasih 0, ini 1 ya. Ini bisa dikasih 0, ini bisa dikasih 1. Kalau ini 1 dikasih 0 apa? Ya 0 kan? Oh, 1 ya. Ini 1 dikasih 0. Berarti di sini apa? 1.
Ya, berarti 1 dikasih 0. Dikasih 0 mana? Dikasih 0 ini, berarti arahnya ke 1. Tetap 1 ya. Jadi 1 kasih 0, 1. 1 dikasih 1, 1 dikasih 1, 1, 0 ya. 1 dikasih 1, 0. Nah, ini. Nah, ini berarti state diagramnya adalah seperti ini. Ya, jadi ada present input dan present output. Jadi B-nya itu present setelah ada output ya. Oke ya, ini NAND. OR bagaimana kalau 2 ya, kemarin sudah ya. Kemudian analisa rangkaian sekuensial. Nah, ini sampai analisa ya. Sintesa. Oke, sekarang analisa dan sintesa ya. Gimana kira-kira, Dik? Bisa didengarkan ya? Bisa, Pak. Ya, Untuk Vigo dan Bagas belum di ACC, Pak. Iya, Dik, saya nge-klik waktu share kok gak iso ya, keluar lagi ya, balik lagi, share lagi. Jadi nggak apa-apa tak share. Dik, ini sudah ya, jelas ya untuk penjelasan antara perbedaan kombinasional sama sekuensial, kemudian apa state diagram sudah ya, jelas ya. Saya pindah ke ini. Analisa rangkaian sekuensial sekarang ya. Jadi nanti rangkaian sekuensial ada 2, ada analisa yang ini, analisa sama sintesa. Oke ya. Nah, analisa sama sintesa ini saya tarik, yang saya ambilkan yang ini, yang di PPT ya. Oke, saya tak sama masukkan sama nanti. Siapa Bagas ya sama. Nanti satunya kok belum. Siapa lagi yang mau masuk? Halo? Vigo dan Bagas, Pak. Nanti sudah masuk belum? Oh, satu tadi. Oke loh, kalau saya lanjut analisa sintesa. Oke, siapa ini masuk ini? Ya wis dikumpul ini sudah masuk 54. Oke ya, lanjut ke ini ya, analisa sintesa ya. Ini saya ambil yang pakai PPT. Nah, ini saya langsung contohkan analisa sama sintesa itu ya. Lihat tadi jelas gambar anu nih. Halo? Kelihatan, Pak. Jelas ya. Ini analisa yang pertama deh, analisa. Ini langsung sama seperti anu aja. Jadi analisa itu syarat untuk menganalisa rangkaian SFV atau bukan rangkaian SFV sekuensial. Ada 3 syarat prosedur ya. Jadi syaratnya itu adalah dapatkan persamaan kombinasional logik dari masing-masing input S dan R. Jadi kalau analisa itu, menganalisa itu rangkaiannya diketahui, gambar rangkaian. Jadi intinya sebenarnya SR flip-flop itu rangkaiannya sudah pakem gitu. SR, JK, kemudian T, J flip-flop itu sudah ada SR flip-flop. Cuman untuk menganalisa ini, bila rangkaian itu tadi ditambahi rangkaian luar tambahan atau eksitasi ditambah penguatan. Nah ini contoh ya. Jadi pertama ini rangkaiannya sudah ada. Nah nanti sampai mencari eksitasinya. Jadi nanti di flip-flop itu kita jelaskan. Flip-flop itu ya itu nanti seperti SR flip-flop, kemudian present next state-nya itu seperti itu, tabelnya ini sudah standar. Nah, kemudian nanti kalau ditambahi penguatan itu bagaimana perubahan daripada tabel kebenarannya. Dan untuk menganalisa ini biasanya rangkaiannya diketahui. Kalau rangkaian diketahui berarti sampai harus mencari input-inputnya. Input apa? Ya input S sama R. Nah, input S sama R dicari. Tadi mencari input-inputnya. Yang kedua, kalau sudah diketahui persamaan S input sama R input, nanti di N kan.
S sama R di N kan harus 0. Harus 0. Kalau tidak 0, tidak ini menghasilkan don't care. Jadi kalau tidak 0 tidak bisa dihentikan. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Berarti itu salah rangkaiannya. Jadi SR harus sama dengan 0 ya. Jadi dicari input-inputnya persamaannya, kemudian input-inputnya tadi di N kan atau dikalikan harus 0. Nah, kemudian setelah itu dapatkan persamaan. Next step. Ini ke bawah deh, ini ke bawah RT bar ini ya, RT bar Z. Nah, untuk SR flip flop itu persamaan next step-nya ya ini. Ini bisa Z, tergantung lah gambarnya, bisa X ya. Ini bisa X, bisa Z. Kalau Z plus delta sama dengan ST. ST itu input daripada flip S, karena SR flip flop. R bar T, ini R bar ini kelari ya, R bar T kali ZT. Kalau ini X berarti ini juga XT, ini Z ya. ST ya, berarti kan persamaan aktifnya bahwa kalau ZT T plus delta itu sama dengan ST, S itu inputnya ya, sama R ini. ST plus RT, RT bar kali ZT. ZT ini flip-flopnya. Oke, ada 3 ya. Jadi yang pertama harus diketahui, ditarik persamaannya mas dari gambar rangkaiannya, 2 dikalikan 0. Kemudian hasil persamaan input S sama T tadi dimasukkan di ini persamaan negatifnya SR flip-flop ZT per ini ya. Oke, nah ini soal, langsung soal tadi cepat. Ini contoh. Nah ini dapatkan persamaan next state. Nah ini di pertanyaannya. Nah, jadi kalau analisa itu rangkaiannya diketahui rangkaiannya. Jadi ini sudah standar ini. Persamaan next state-nya tadi ya itu tadi. Kalau X bukan Z berarti kalau X ya X T plus delta sama dengan ST plus R bar T kali XT. Ini X ya. Kalau Z ya ini X. Nah, berarti apa dek? Rangkaian standarnya ini sudah adalah sekarang kalau ditambahi ini itu bagaimana nanti rangkaian tabel kebenarannya ada perubahan. Oke ya, jadi kalau analisa itu gambar rangkaian diketahui. Nah, sampai mencari apa? Sampai mencari persamaan negatif yang baru itu setelah ada ini. Nah, oke ya, jadi langkah pertama tadi apa? Disuruh mencari input-inputnya. Input S apa berarti? Input ST ini berarti sama dengan AT. Ini input ya. Kalau RT ini inputnya sama dengan apa? AT plus BT dibarkan. NOR kan ini ya. Nah, sudah ketemu ya berarti ya. Jadi untuk ST-nya itu sama dengan AT, RT-nya sama dengan AT plus BT dibarkan NOR ya. Berarti sudah ketemu. Setelah itu dikalikan. Pertanyaan tadi AT di N-kan dengan BT harus sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dilanjutkan. Kalau tidak sama dengan 0 sudah dihentikan analisanya. Oke. Nah, ini jawabnya ya. ST tadi apa? ST kan AT ya. AT tadi kan ini ya. ST inputnya ST. Kemudian RT-nya apa? AT plus BT dibarkan ya. Tadi kan NOR. Ya betul ya. Kemudian kalau pakai De Morgan ini putus menjadi AT bar titik BT bar ya. Sama kan? Setelah itu langkah kedua apa? Langkah kedua dikalikan antara ST dan RT atau DN. AT dikalikan A bar T titik B bar T. Ya ketemu 0. Kenapa? Kok jelas kayak 0 apa? A itu kan kalau enggak 0 1, kalau ini 0 ini 1 berarti kan ya sudah 0 karena N ya, di N kan 0 berarti jelas 0. Ngerti maksudnya ya? A ini kan isinya kalau enggak 0 ya 1 karena digital. Kalau A ini sampai isi 0 misalkan, berarti A barnya kan 1 ya, 0 di N kan 1 itu jelas 0. Nah, kalau 0 di N kan dengan B itu apapun mesti 0 ya, tetap 0, berarti dilanjutkan. Oke.
Kalau oke sama dengan 0, cari persamaan ini tadi. XT per delta sama dengan apa tadi? Tadi kan rumusnya ST plus R bar T kali XT, karena ini yang X ya. Nah, input-inputnya masukkan, ST-nya apa? ST-nya adalah AT. Ini. Sekarang RT-nya apa? RT-nya adalah ini ya. Tapi ini dibarkan, nah, berarti dibalik. Jadi kalau dibalik tadi ya sama dengan ini ya. AT plus BT dibarkan, bar hilang berarti barnya hilang ya. Ya, karena ini bar ya. Bar hilang, oke kalau sudah berarti ini masukkan AT kemudian diringkas menjadi BT XT ya. Oke ya. Karena AT-nya 2 kali ya sama, 00 ya sama ya, berarti tinggal AT BT kali. Itu apa ini deh, apa aljabar boolean, aljabar bool ya. Jadi untuk kombinasional itu yang paling utama nanti yang diperlukan itu sangat diperlukan adalah keymap, sampai harus hafal keymap itu. Yang 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel sama yaitu tadi aljabar boolean untuk itu. Ya Bodek, lanjut. Ojo turu ae rek, paman ngelak-ngelak turu. Dengar Pak Paman. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Wes ya, 3 ini sudah terlalu ya. Jadi syaratnya tadi kan dicari input-inputnya oke. ST, RT, kemudian dikalikan ST dengan RT harus sama dengan 0, oke. Kemudian kalau input-inputnya sudah ketemu, untuk mencari 0 supaya bisa dihentikan apa enggak ya. Kalau 0 berarti terus. Kalau sudah diteruskan berarti input ST sama RT itu masukkan di persamaan next state ini. Persamaan next state flip flop, SR flip flop itu ya tadi ST plus R bar T kali XT. XT ini fungsi soalnya adik, kalau ini X ya X, kalau Z ya ini berarti ZT. Oke ya, dimasukkan. Kalau sudah ketemu ini persamaan next state, nah sudah. Kalau sudah ketemu persamaan next state, berarti apa? Dimasukkan tabel ya, yang dicari ini deh. Jadi apa artinya? Jadi kalau ada flip flop, SR flip flop dikasih penguatan, berarti sampean bisa nabelkan. Kalau tanpa penguatan sudah nanti ada standarnya minggu depan lah itu. Nah, berarti input itu ada present state. Tadi keadaan awal itu kan ada 2 dia. Keadaan output sebelum dikasih input itu kan ada 2. Kalau tidak 0 ya 1. Makanya dikasih keadaan awal 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Nah, inputnya menjadi apa urutannya? Biasanya kalau setelah itu 0, 0 2 kali ya. 1, 2 kali. Ini diwali supaya apa? Ya jalan itu ya apa kombinasional kombinasinya 0 0 0 4 kali. Kalau ada input lagi misalkan ya 0 8 1-nya 8. Ada lagi ya 0 16. Oke ya urutan. Nah, yang dicari mana? Yang dicari ini. Oke ya. Yang dicari itu adalah ini. Ini adalah keadaan awal 0 dikasih 00 apa? Nah, dimasukkan di sini. Keadaan awalnya tadi apa? Ininya XT-nya kan 0. Ya. Dikasih AT BT 0. Nah, AT BT 0. Nah, ini masukkan ini. AT-nya tadi apa? 0, BT-nya 0. XT-nya apa? 0. Berarti apa? 0 ya. 0. Ya. Ini tetap 0 lah. Coba sing satu ini ya. Ini diisi 0 1. Ya. Jadi ini dimasukkan di mana? Jadi 3 ini AT, BT, XT ini masukkan di ini. AT, BT ini ya. Baru dimasukkan sebagai, jadi XT per juta itu adalah ini. Nah, XT per juta ketemu ya. Jadi yang dicari ini, kalau ini sampai isi 01, 01, 02. Nah, ini yang dicari ya, persamaan next state. Tinggal masukkan saja, misalkan ini XT1, AT1, BT1 ya masukkan naik, XT-nya 1, BT1, 111 ditambah 1 XT per juta ya, 1. Yang mana misalkan ini ya.
Misi Pak. Ya. Apa deh? Ini ada teman saya namanya Syifa belum di ACC Pak. Ya ada metu menai Pak. Kak ngelompok ya. Telat ya gak apa-apa lah, tak lebokno. Oke. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ini nek sharing ini ya Dek ngelebokno lagi. Keluar ya Pak, nah gak iso ya. Nah, yes gampang nanti tak coba-coba lah. Sharingnya kudu di stop dulu ya. Syifa ya, Syifa Aulia. Iya Pak, betul. Wis apa bisa ya Iqbal ya persamaan XTT saya nyari ya setelah dicari tadi ketemu iki tabelnya iki. Akhirnya tabelnya ketemu ya ini ya. Nah, ini yang dicari. Oke ya. Bisa dianalisa deh. Jadi analisa tadi ada 3 ya caranya untuk menganalisa rangkaian untuk sekuensial ya. Dicari input-inputnya, persamaan inputnya dari gambar rangkaian yang sudah ada. Kemudian input-inputnya dikalikan harus 0, kalau 0 dilanjutkan, kalau nggak 0 tidak dilanjutkan. Kemudian kalau sudah 0 dilanjutkan, masukkan input-inputnya tadi ke persamaan ini, persamaan next state. Untuk SF flip-flop itu persamaan next state-nya yang tadi xt plus juta sama dengan apa? ST plus R bar T kali XT. Terus ya, analisa ya. Berarti sudah. Berarti analisa itu tadi. Jadi kalau analisa itu harus ada 3 syarat tadi. Jadi kalau analisa itu yang diketahui adalah gambar rangkaiannya, sampai mencari tabel kebenaran atau persamaan XT-nya dulu baru dibuat tabelnya. Jadi intinya mencari persamaan XT. Kalau sudah tahu persamaan XT ya dimasukkan di itu. Oke ya. Nah, sekarang ini sintesa. Nah, sekarang sintesa. Nah, sintesa ini syaratnya harus menguasai KeyMap. Harus tahu cara membuat KeyMap. Ingat dong. Jadi kalau penjelasan rangkaian itu paling handal pakai KeyMap. Sampai ngapalnya aljabar bagus. Tapi kalau masih agak lupa-lupa masuk ke KeyMap bisa. Nah, eksitasi di penguatan ini sudah di teorinya sudah ada. Jadi ini tabel SR flip-flop itu ini, Dik. Nah, ini tuh diringkas nanti menjadi tabel eksitasi. Sebenarnya ini kan S8, ini standar ini, rangkaian ini. Ini nanti waktu di SR flip-flop sama. Jadi SR flip-flop tuh kalau dikasih 00 itu dia akan 0. Apa 0 itu? 0 itu adalah dia akan mengeluarkan output seperti output sebelumnya. Istilahnya kondisi menyimpan, good condition. Jadi kalau input dikasih 00 itu dia akan mengeluarkan output seperti output sebelumnya. Output sebelumnya kan 0. Nah, ini yang dinamakan good condition. Ya. Kemudian RT ini ya tabel eksitasi clock SR report. Ini ada yang salah ini. Jadi kalau dikasih set itu di reset.
01 ini 01 kok dongkir. Ini di flip flop aja ini. Jadi ini deh, intinya itu diringkes nanti. Ini kok ada yang kelihatannya ada yang salah tabel. Itu diringkes menjadi ini deh. Nah, ini loh tabel eksitasi itu. Nah, ini nanti kudu apal ini. Ya anu lah. Kalau 0 dongkir itu artinya apa sih? Dongkir ini bisa 0 bisa 1 ya. Jadi artinya apa? Kalau input T sama RT-nya dikasih 0, misalkan ini 0, ini juga 00. Ya. Kalau di sini 0, di ini 1, ya, ini juga sama ini 00. Ya, jadi kalau keadaan S ini di sini 0, R-nya di sini 0, ini bisa 01 ya. X-nya 0, ini juga tetap 0. Itu intinya dongkir. Nah, itu diringkes seperti ini. Jadi nanti kalau menghafalkan, ini nanti dimasukkan di waktu sintesa. Ini yang perlu dihafalkan. Ini minggu depan tak jelas yang ini ya. Asal mulanya ini nanti. Tapi ini ringkesan aja. Nanti ini sama. Ini sudah dari teorinya sudah ada ini. Tabel eksitasi untuk establishment ini sudah ada. Jadi kalau 00, 0 dongkir, 01, 10 lah. Ini nanti dimasukkan di waktu sintesa. Ya, waktu sintesa. Untuk mencari ini sama ini ya. Oke ya, ini ya nanti aja ya, berarti 0 dongkir ini patokannya sama ingat-ingat. Jadi kalau 0 Pak Anas sing ngapalnya berarti 0 dongkir 10 lagi 01 0 dongkir 0 1 0 lagi 00 0 dongkir 01 1 dan seterusnya. Ini gampang nanti dilihat. Oke, sekarang wis ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tabel eksitasi, ya. Tabel eksitasi sebenarnya nggak usah dihafal. Minggu depan kita tuliskan tabel eksitasi. Nah, tapi untuk mensintesa itu harus tahu tabel eksitasi sama sampai harus bisa kimet, melingkari kimet yang menyederhanakan. Nah, kalau analisa itu tadi kan ada 3 syarat, ya. Apa syaratnya? Mencari input-input, kedua dikalikan harus 0, ketiga dimasukkan di persamaan aktif. Nah, kalau sintesa ini ada 4. Dan kalau analisa itu yang soal yang dikasih adalah gambaran yang sudah ada, ya harus. Yang dicari apa? Persamaan aktif, kemudian kalau sudah ketemu bisa ditampilkan. Nah, kalau sintesa bagaimana? Sintesa itu dibalik tuh. Yang dikasih soal itu adalah persamaan aktif. Nah, sampai yang disuruh mencari apa? Mencari rangkaian ini. Ya. Jadi ini persamaan aktif diketahui, tidak ada gambar rangkaian. Disuruh gambar rangkaian. Dengan catatan harus sama, harus eksitasi. Oke ya. Jadi persamaan aktifnya ini soalnya diketahui. Nah, kalau sudah diketahui persamaan aktif, berarti kan sampai apa? Sampai buat tabel syarat. Kalau sudah ada persamaan aktif kan tinggal masukkan tabel saja. Nah, berarti apa? Masukkan, dibuat tabel. Soalnya kan sudah diketahui persamaan aktif, tabelkan. Oke ya. Kalau sudah ditabelkan, nah, tambahkan kolom eksitasi yang tadi dari tabel. Sudah ada yang tadi, kolom eksitasi tadi ya, yang ini ya, masukkan nanti. Dapatkan persamaan masing-masing kolom ST dan RT. Ya, sama. Dapatkan persamaan masing-masing kolom ya, di ST sama RT dengan keymap. Nah, jadi setelah ada tabel eksitasi yang masukkan, kemudian tabel eksitasi tadi masukkan di keymap. Ya, kalau sudah di keymap, periksa ST sama harus 0. Kalau 0 tidak bisa ya, ada 4 ya. Oke ya. Ini soalnya sekarang dibalik, hampir sama. Ini ada soal X, ini X kurang X ya. Ya, boleh kelihatan, Dik? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, ya. Pak. Dengar. Itu soal ya, sintesa ya. Jadi sintesa itu persamaan X-nya diketahui. Persamaan X-nya ini soalnya sama dengan tadi ya. X, ya ini X belum ini. X, T,
AT, ET. Nah, ini masukkan berarti. Ini adalah persamaan negatif. Nah, persamaan negatif itu yang dicari adalah ini. Kan ya. Lah syarat tadi kan sama. Kalau ini yang dicari ya. Ya. Kemudian di sini adalah berarti 01 01 01 01 ya. Inputnya adalah 02 kali, ini 0 yang 4 dan seterusnya ke belakang. Oke ya. Nah, berarti kalau sudah ketemu ini, berarti nanti yang dicari ini. Ini persamaan negatif kan ketahui, Dik. Oke ya. Dari mana ini sampean? Ya masuk noai ini. Jadi kalau AT-nya 0, ya XT-nya 0, 0, 0 ya, 0. Kemudian BT-nya 0, berarti 0 di sini, ya. Oke, misalkan ini, sekarang bawah ini satu ini ya, ya. Di sini yang satu ini, nah ini AT-nya 1, XT-nya 1, berarti apa? 1 ya. 1 di orno dengan 0 ya 1. Oke ya. Berarti ini yang dicari. Ini dicari dari mana ya? Dari persamaan negatif ini ya. Ini dari mana yang ini? Jadi biasa ditulis biasa 0101 ini. Nah, setelah itu masukkan, Dik. Kalau ini sudah ketemu, ya, masukkan di apa? Keymap. Oh kok keymap ya Allah? Masukkan di nilai eksitasi. Nilai eksitasinya dari mana? Nah, ini kan ada SX sama RX sama XT ini. Berarti ini deh. Kalau 00 itu apa? Nah, ini diisi. Ini kosong asalnya. Ini kosong diisi nih. Ini asalnya kosong. SX sama RX ini kosong. Untuk isi bagaimana? Masukkan XT sama ini. 00. 00 apa di sini? Nah. 00. Nah, kalau 00 ya 0 donkir. Nah, dimasukkan 0 donkir. 0 donkir ya. Kalau presentnya 10 apa? 10 01 berarti 01. Oke, dan seterusnya. Oke ya, tahu ya. Kalau sudah dimasukkan, sekarang bisa ya masukkan ini ya. Misalkan 11 apa? 11 presentnya 1, X-nya 1 donkir 0. Donkir 0. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini kan ada 8 ini. Berarti ada 3 keymap ya. 3 kotak. Oh, 8 kotak ya. Ini mencari input SX sama RX. Lagi masukkan keymap, Dek. Kalau sudah masuk keymap kan sudah ketemu persamaannya nanti. Ya itu nanti. Itu. Kita masukkan ya. SX itu apa? SX ya dimasukkan ini apa? 001 donkir. 001 donkir ya ini ya. Ingat ya kalau ini 0 map value 0 1 2 3 4 5 6 7 ya di 0 1 2 3 4 5 ya masukkan 001 donkir. Oke ya. Kemudian apa? 0 donkir 1 donkir 0 donkir 1 donkir apa benar? 0 donkir 1 donkir lagi 0 donkir 1 donkir. Oke ya masuk ya 0 donkir 1. Oke, setelah itu dilingkari harus iso rek ngelingkari ini ya. Masih ingat ya yang ada donkirnya ya. Berarti ini bacanya apa bacanya? Yang kembarkan cuma B. Ya. B, berarti adalah B. Oke. Yang ini bagaimana? Ini sama dari ini. X100. X100. X100 ya. Kemudian berapa? Nah, kemudian X000 semua X000. Nah, kalau ini yang dilingkari mana? Kalau ini kan tidak bisa, ini tidak boleh berarti ini. Bacanya apa ini berarti? Abar bebar ya. Abar bebar. Abar bebar berarti ini. Abar bebar. Ini kalau pakai De Morgan adalah bisa pakai NOR boleh ya. A plus B dibarkan ini. Gambarnya bagaimana? Ya ini Dik, tadi gambar X ini standar, tinggal masukkan ST. ST-nya apa ya? Ini B. Itu kan B. B
Bedanya apa Mbak yang tadi? Bedanya inputnya sama yang tadi. Ya, tapi soalnya pas kebetulan aja hampir sama. Ya, apa kira-kira? Itu ya. Jadi kalau yang untuk sintesa itu yang dicari adalah gambar rangkaian. Ininya tetap di ini persamaan extend itu ya. Untuk persamaan extend itu untuk ini standarnya SR flip flop. Lah, tambahannya inilah yang masuk eksitasi tadi. Oke ya, wis pelajaran meneh. Oke, berarti analisa sintesa sudah. Wis iki waca dhewe gampang ah. Pokoknya kalau ada T plus delta ini anggap sebagai rangkaian sekuensial. Berarti kalau sekuensial berarti ini adalah flip flop, ini flip flop. Berarti kalau ini D flip flop dengan persamaan extend. Jadi ini kalau di flip flop itu gampang deh, karena satu input. Ya. Gampang itu. Nah, ini tabel eksitasinya juga ada untuk D flip flop ada, jika flip flop ada, semua ada tabel. Oke, siapa kira-kira? Halo Dik, iki tak kekno materine iki kok pelajaran iki gampang Dik supaya iki. Nah, ini nanti ya. Iki kalau D flip flop ini kok sederhana kalau D flip flop ya. D iki D ya. Inputnya AT XT iki JT ya. Jadi XT itu ini X bar T itu ini adalah output daripada Y bar, Y ini Y bar. Jadi ini inputnya cuman A. X-nya dari mana? X ini digabung ke sini. E ke X. Y ke Y. Nah ini cuman diorkan. A sebenarnya inputnya A sih J. Ini kok dapatnya karena ada yang abar ini abar. Ya pelajaran ya gampang ya. Karena yang ini adalah jika flip flop. Di flip flop juga ada. Kalau jika flip flop, ini kamu lihat. Persamaan ini adalah flip flop. Ini flip flop. Ini persamaan biasa. Ini berarti apa? N. Ya. N-nya apa? X sama Y. Ini apa? Ini adalah persamaan. Pertanyaannya JK. Berarti JK flip flop. Tabel eksitasinya sudah dikasih ini JK. Sama. Ada present exit. Ini eksitasinya. J sama K ya. Oke. Kemudian bagaimana mencarinya? Ini contoh-contoh aja. Ya, kamu masukkan ini satu persatu. Di apa? Berarti karena ini persamaan extend berarti apa? Mensintesa, mencari gambar rangkaian. Ada 3 dulu. Tadi kan cuma 3 digabung jadi 1. Nah, yang Z itu adalah ini. Z-nya apa? Z itu ya AT sama ini tadi. Input apa? XT sama YT. Z, XT sama YT. Ini 0, 0 apa? 0. 0, 1, 0. 1, 0, nah. 1, 1, 1. Ini adalah YT, AT, XT berta. Yang dicari itu adalah ini, Dik. Ini kan sudah ketahuan semua ini. Ini sudah dicari. Ini dari mana nyarinya? Ini ya dari ini. Ini. Yang ini dari ini ya. Jadi inputnya cuma itu. Jadi yang dicari itu ini ya, ini. Lah ini mencarinya dari mana? Ya dari persamaan tadi. Akan ada 3 persamaan, XT per delta, YT per delta, sama ZT. Ada 3 persamaan. Inputnya apa? Inputnya ya ini cuma 01, 01, 01 ya tetap ya. Inputnya kan AT ini aja. Ya. Cuman ini X-nya menjadi 00 karena urutannya supaya kombinasi 01, 01, 01, 00, 01. Masalah itu. Ini mesti kan 01, 01 mestinya enggak apa-apa ini karena memang urutan. Karena sebagai input ya. Ada awal. Dan di sini 01 nanti 0-nya di sini, satunya ketemu di sini sama aja. Kalau ini sudah ketemu, masukkan ini di nilai eksitasi. Nilai eksitasi dari mana? Ya ini XT kalau apa? Kalau mencari J sama KX ya, X loh ya, berarti X ya. Kalau JX KX berarti yang dimasukkan adalah ini. KT ya sama apa kira-kira?
Kalau ini punyanya X, kalau JX berarti punyanya X sama, jadi sama apa kira-kira ya? Jadi nanti ketemu ini. Jadi ini sama ini, X ya sama X-nya 01, nanti ketemunya 1 downgear. Kalau yang ini mana? Yang ini ya pakai Y, mana Y? Nah, 0 ini gandengannya ini 01 sama 1 downgear ya. Jadi 01 berarti 0 X-nya ini present state ya, ini next state-nya. Tabelnya ini sama ini. Ini sama ini ya. Present next state sama ini. Kalau ini gandengannya Y sama ini 01 dimasukkan sini. Terus kalau sudah ini dimasukkan di masing-masing flip flop. Nah, nanti ketemu ya. Wis pelajaran nanti minggu depan dibahas sampai itu. Ya ini tabel nih. Wis. Ya wis, jadi kamu pelajari analisa baru nanti oke ya. Masukkan dari tabel eksitasinya JK. Jadi kalau tadi kan apa? 01 1 downgear. Berarti kan 01 1 downgear. 00 apa? 0 downgear. Dimasukkan di mana? Dimasukkan yang di sini ya. Kalau ini sudah ketemu, masukkan ini masuk Keymap, ini masuk Keymap, itu masuk ketemu yang X. Ini masuk Keymap, masuk Keymap, ketemu yang apa? Y. Jadi kan ada X sama Y. Ini yang Z tadi. Jadi yang X, JX sama KX ya. Ini satu flip flop, ini juga satu flip flop. Jadi ada gambarnya, nanti ada satu flip flop JK, 2 flip flop JK, 3 persamaan Z biasa. Ketemunya nanti gambarnya. Nah ini JK yang X, JK yang Y sama Z. Z dari mana? Z yang ini. XT kali YT. XT dari YT berarti X yang mana? Ya ini X itu yang ini, Y ini diangkat. Jadi yang kamu cari tadi yang ini sama ini. Ini cuman not saja ketemunya yang ini malah. X bar T kali A bar T, X bar T, X bar T, A bar T. A bar T ini ada nih. Ya. Ini kurang tambahan ini, yang K-nya adalah X bar T. Berarti ini masuk dari ini. Sembung ini maksudnya. Ya. Ya wis, analisan wis. Minggu depan tak lanjutkan. Ya wis, ngono pengantar yang 1. Ini materinya habis memang, analisa sintesanya ini tadi yang sharingnya tadi ini kan. Wes ini sampai analisa sendiri ya, penting ininya sudah ya, analisa sintesanya oke. Yang ini adalah latihan saja untuk yang penting ini sudah ya. Tinggal ini sampai gampang kalau ini tambahan ya. Ya wes Pak Anang cukup ya, apa ono sharingnya? Ada pertanyaan? Sebelum minggu depan saya lanjutkan lagi untuk flip flopnya, minggu depan ke flip flop ya lebih jelas. Halo Dek, jangan ngantuk kayak kamu, mungkin akan turu ya. Besok tak absenannya besok. Halo? Pak, iya Pak. Izin nanya Pak, nanti apakah boleh minta filenya ini Pak? Oh iya tak kirim, nanti ada tak kirim nanti, saya kirim. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya langsung, analisa pakai yang PPT ya, sama kok dengan itu tadi. Ya wes kalau gitu ini Pak Anang kok perlu keluarnya ya. Baik, jadi mudah-mudahan sehat semua ya. Jadi ya memang sudah kelihatannya sudah banyak yang dibuka ya toko-toko ya. Jangan keluyuran, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi ya saling menjaga lah. Siapa tahu ya Kak kepinginan. Salam sehat. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.